Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik sekalian, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisono yang sedang ber-KKN, yang saya banggakan, di antaranya ada yang alumni MA Universitas. Alhamdulillah, yang lain ini dari daerah mana saja? Jawangi, Rasulungu, Blura, lumayan agak perjalanan, tapi biasanya anak-anak muda itu biasa traveling gitu, bukan traveling ya, apa ya namanya, kayak dulu waktu saya muda juga begitu, Pati Jogja, tak gelemin. Alhamdulillah pada hari ini, tepat di hari ulang tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal beliau dilahirkan, yang kita peringati dengan ungkapan peringatan Maulid Nabi ini. Kita bisa menyelenggarakan pengajian online meskipun juga yang hadir ini offline, tapi semoga saja semuanya bisa membawa barokah kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, qurratu ainina, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpahkan kepada seluruh para sahabatnya, para keluarganya, para guru-guru kita yang menghantarkan kita sampai usul, sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokahi hidupkan kita semua, kita bisa menjadi umat Rasulullah yang dikagumi oleh Rasulullah dengan kata-kata beliau, humul ladzina lam yarawni wa yu'minu nabi. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tetapi mereka mau beriman kepada aku. Ini kata Kanjeng Nabi seperti itu, al-kamakola. Ini luar biasa. Rasulullah itu bisa mengagumi kita karena kita tidak pernah melihat Rasulullah, tetapi justru kita bisa iman kepada Rasulullah. Ini yang dikagumi Rasulullah. Nah, kita tahunya Rasulullah dari mana? Ya dari para kiai, dari para ustadz, dari para guru-guru kita yang sampai sambung kepada Rasulullah. Berkaitan dengan hantaran cinta ini, saya akan bagi pembahasan kita pada beberapa, katakan, bagian. Yang pertama, kalau orang bisa mencintai seseorang itu, kata Rabi'ah Adawiyah, si tokoh sufi ini, memang tidak bisa dirasiokan, tidak bisa dinalarkan, tetapi paling tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita cinta, yaitu di pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka syarat utama orang bisa mencintai seseorang itu adalah kenal dulu. Bagaimana kita akan bisa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad kalau kita tidak kenal? Nah, kenalnya kita dari riwayat-riwayat yang ada, dari guru-guru kita bisa mengenal.
Memang Rasulullah Muhammad ini sosok yang luar biasa. Beliau itu nabi yang banyak sekali lah yang kita tahu cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sesi yang pertama nanti akan kita sampaikan siapa sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Yang kedua, cinta itu apa? Ini antara cinta itu apa jajanya? Kemudian seberapa orang-orang mencintai Rasulullah? Nah, terus kalau mereka sudah bisa kita katakan, ketahui seberapa mereka mencintai Rasulullah, kita cinta enggak kepada Rasulullah, dan apa yang harus kita lakukan kalau kita mencintai Rasulullah? Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam forum pengajian ini. Yang pertama, siapa Kanjeng Nabi Muhammad? Kalian bisa melihat, membaca, mendengar dari segala sumber sampai Muhammad menjadi tokoh nomor 1 di seluruh dunia di sepanjang zaman. Al-Quran sudah menyampaikan beberapa ayatnya. Riwayat-riwayat hadis sudah begitu banyak yang kalian baca. Hanya mungkin 1-2 di antara kita ada yang mungkin memahaminya hanya sepintas. Oh, wong-wong gerdo mencintai Muhammad, aku ikut mencintai. Muhammad itu siapa? Kamu cinta Muhammad gak? Ya cinta banget. Kamu cinta? Iya. Kamu cinta? Iya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan itu mencerminkan cinta itu sendiri. Nah, nanti kita koreksi diri kita sendiri. Ada satu ungkapan di Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu Muhammad pasti atas akhlak yang agung. Di hadisnya Siti Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Muhammad Al-Quran. Gusti Allah sendiri menyampaikan ungkapan-ungkapan tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalian pernah membaca Al-Quran? Pernah enggak Gusti Allah memanggil para nabinya? Ketika Nabi Adam sama Siti Hawa dikasih tahu sama Gusti Allah bahwa tidak boleh, bahwa dia berdua harus tinggal di surga dan tidak boleh mendekati sebuah pohon. Bagaimana Gusti Allah memanggil beliau Nabi Adam alaihissalam? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Disebutnya jelas, ya Adam. Ketika Gusti Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, langsung dipanggil namanya Musa. Ketika Gusti Allah memanggil Nabi Isa, ditanya Nabi Isa apa pernah mendakwahkan dirinya menjadi Tuhan. Ya Isa, a'anta qulta lin-nasi anittakhiduni ilahaini min dunillah. Ya Musa, apakah kamu pernah mengatakan jadikan saya dan ibu saya sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa jawabnya, ma qultu illa ma amartani. Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kecuali yang Engkau perintahkan. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Gusti Allah memanggil ya Ibrahim, ya Lut, ya Nuh. Itu biasa sekali. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Gusti Allah? Gak pernah
pernah sekalipun di Al-Quran cari kata-kata ya Muhammad, nggak ada. Nggak ada. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad yang dikatakan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddadzir, ya ayyuhal muzammil. Gak pernah Gusti Allah memanggil Nabi Muhammad. Nama Muhammad sendiri disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Disebutkan di dalam Al-Quran surat lain perkataannya Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Dalam konteks itu Allah mengerasani, tahu ngerasani ya? Menggunjing Muhammad. Muhammad bukan sebagai mukhatabnya, bukan sebagai orang yang diajak bicara. Ketika Muhammad diajak bicara, yang dipanggil oleh Gusti Allah, paling itu ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah Gusti Allah memanggil ya Muhammad. Muhammad, wa ma Muhammadin illa rasul. Ini Muhammad sebagai orang ketiga yang dibicarakan. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan nanti setelah dia akan ada nabi yang namanya Ahmad. Hanya itu. Apa artinya itu? Ini adalah ungkapan sayang terhadap dari Allah kepada Muhammad. Namanya Mas siapa? Ahmad Nuh Ramawan. Kalau kita panggilnya apa? Nur ya. Coba, kalau Mas yang di belakang namanya siapa? Gilang. Nah, itu dia, itu Aris itu. Sampean Mbak namanya? Fitri. Frisky. Kalau saya katakan, hei Gilang, hei Dian, hei Frisky, sama saya katakan, hei Cah Bagus. Mana kira-kira ungkapan yang bagus, yang melambangkan kasih sayang? Itu kan? Paling kalau dipanggil Cah Bagus, meskipun gak ngerti jenenge, ini adalah ungkapan sayang daripada mengatakan namanya langsung. Padahal nama itu kebanggaan loh. Setiap kita punya nama, bangga kita punya nama itu. Kalau kita dipanggil dengan nama orang lain nggak mau. Mas Nur ini dipanggil Gilang nggak mau kok. Akhirnya Gilang nggak mau karena bukan punya dia. Ini nama kebanggaan. Gusti Allah memanggil Muhammad seperti itu sayangnya Gusti Allah. Ini mesti seseorang yang luar biasa, yang paling istimewa. Ini bandingannya kalau laki-laki begitu. Kalau laki-laki di Al-Quran ada satu nama yang tidak pernah dipanggil oleh Gusti Allah, itu nama Muhammad, satu nama Nabi. Yang perempuan ada kebalikannya. Perempuan itu hanya satu nama perempuan yang dipanggil di Al-Quran. Kecuali nama yang setelah Al-Quran, ya, nama yang setengah Al-Quran itu nama cuplian dari Al-Quran. Nama ketika Al-Quran dan sebelumnya hanya ada satu perempuan yang dipanggil sama Gusti Allah, yaitu Maryam, yang disebutkan namanya sama Gusti Allah Maryam. Nggak ada nama yang lain. Hawa saja nggak pernah dipanggil, istrinya Kanjeng Nabi Adam. Ini ada maksud tertentu. Kenapa Gusti Allah memanggil Muhammad dengan nama-nama lain, dengan ungkapan-ungkapan lain? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk keistimewaan Muhammad. Sama halnya Gusti Allah menyebut Maryam ketika perempuan-perempuan lain disebutkan dalam Al-Quran tidak dalam namanya, seperti Imra'atu Musa, Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Lut. Semuanya disebutnya Imra'atu siapa itu kan istrinya siapa, tidak disebutkan namanya. Tapi Allah menyebutkan Maryam, langsung menyebutkan Maryam. Ini ada maksud tertentu. Ya sebagaimana adat kita, di adat Arab mungkin hampir sama. Orang itu kalau menyebut nama seseorang yang dicintai, itu ana wah kekewoe. Dia pacar durung Mas?
Jomblo iki kancane lanang wedok kabeh ngene. Saya punya istri. Istri saya namanya Solihati. Tetapi saya tidak pernah memanggilnya, tidak pernah menyebutnya Solihati. Solihati sini. Saya panggilnya nama anak barep. Anak barep saya namanya Roro. Tanya sama tetangga ketika istri saya tidak di rumah, ibu Roro mau nanti ya? Gitu kan? Ibu Roro nanti ya? Ibu kamu menanyakan bapak kamu yang lagi pergi, Pak Nenur mau nanti mak? Nyebut namanya suaminya itu satu kekewah sendiri karena suaminya orang yang paling disayang. Gusti Allah juga begitu. Untuk membuktikan bahwa Maryam ini bukan istrinya Allah, maka Allah memanggil Maryam begitu saja. Ini membantah anggapan orang lain bahwa Maryam istrinya Allah. Sama halnya Gusti Allah memanggil Muhammad ya ayyuhan nabiyyu, bukan berarti Allah tidak tahu namanya Muhammad, tetapi ungkapan kasih sayang Allah. Al-Quran seperti itu bahasanya. Nah, ketika itu para sastrawan kemudian menyebut Muhammad luar biasa. Kalian tahu Al-Barzanji ya? Ini namanya Imam Ja'far Al-Barzanji. Mengarang beberapa karya sastra tentang kehidupan Rasulullah. Salah satu yang dikatakan adalah wa kana ahsanan nasi khulqan wa khuluqan. Muhammad itu adalah orang yang paling baik khulqan wa khuluqan, secara fisik maupun secara non fisik, penciptaannya maupun akhlaknya. Yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, yang disebut-sebut dalam hadis, kebanyakan riwayat-riwayat Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad? Kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad itu akhlaknya, bijaksananya, ramahnya, tegasnya, semuanya ungkapan-ungkapan non fisik. Apa Nabi Muhammad gak ganteng? Apa Nabi Muhammad gak gagah? Itu adalah sesuatu yang menjadi pendukung saja. Tetapi sebetulnya Nabi Muhammad itu ganteng, itu gue Nabi Yusuf. Sampai orang susah untuk mengibaratkan. Nabi Yusuf itu bisa diibaratkan. Nabi Yusuf pun gantengnya kayak bulan. Kayak bulan. Nah, kenapa Nabi Yusuf itu gantengnya kayak bulan? Karena orang masih tahan melihat gantengnya Nabi Yusuf, meskipun cewek-cewek pada ngirisi jarinya pakai peso, ya tak? Ibu-ibu itu pada pakai peso lewat Nabi Yusuf, mereka mengatakan mahadza basyaron, gak menungso iki, in hadza illa malakun karim, malaikat. Gantengnya Nabi Yusuf. Kenapa dikatakan seperti bulan? Karena mereka masih bisa melihat bulan. Bulan itu indah. Tapi Nabi Muhammad gak bisa kita mengungkapkan bagaimana gantengnya Nabi Muhammad itu. Kenapa gak bisa? Karena Nabi Muhammad gak seperti bulan. Nabi Muhammad seperti matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Syamsun matahari, apa kita bisa melihat matahari? Gak bisa kita melihat matahari. Maka dari itu kita nggak bisa menggambarkan gantengnya Nabi Muhammad jauh di atas Nabi Yusuf secara fisik. Dalam satu riwayat, apa Nabi Muhammad nggak gagah? Cewek-cewek itu kalau lihat bodinya cowok, yang paling dikagumi itu apa? Setelah wajah, perutnya, ono kotaan 6. Ada kotaan 6. Apa namanya?
Itu kan. Kanjeng Nabi Muhammad sebetulnya begitu. Dalam beberapa ayat diriwayatkan perutnya Nabi itu kayak ada batunya. Gimana itu? Ya plastik itu mah. Plastik kau sispek. Kayak begitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah telanjang dada, digambarkan perutnya itu kayak ada batunya. Pernah Nabi Muhammad telanjang dada. Sangat terbuka Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad itu di akhir-akhir hayatnya itu minta maaf kepada para sahabat. Beliau sudah mengisyaratkan akan meninggalkan mereka. Beliau mengatakan kepada para sahabat, kalau dosa kepada Allah, saya bisa minta ampun langsung kepada Allah. Tetapi kalau dosa kepada manusia, saya harus minta maaf kepada manusia. Sebelum saya meninggalkan kalian, adakah kesalahan saya kepada kalian yang harus saya bayar untuk dimaafkan? Para sahabat semuanya linglung, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Tetapi kemudian satu sahabat berdiri, saya ya Rasulullah. Sahabat melotot semua. Kurang ajar saya. Atau Kanjeng Nabi ya jadi jaluk balas. Ya silakan sahabat, apa kesalahan saya kepada kamu? Ngeten Kanjeng Nabi. Saat itu dalam satu peperangan panjenengan lagi berperang, mengayun-ayunkan pedang. Satu saat pedang itu kena ke saya. Untung pas punggungnya pedang, jadi nggak terluka saya. Kena ke saya, ke punggung saya. Iya gitu. Pedangnya Rasulullah kena gegerku kan ini. Untung pas punggungnya pedang. Pas ngarepe pedang enggak ya luka. Oh begitu. Ya silakan sekarang balas saya. Pukul pakai punggung pedang. Para sahabat yang lain tenan jadi kurang ajar gitu kan. Sahabat yang itu tadi bilang, ngeten Kanjeng Nabi. Nyun sewu nyun pangapunten Kanjeng Nabi. Saat itu saya nggak pakai baju Rasulullah. Dia terus saya mau mukul punggungnya jenengan nggak pakai baju. Sahabat Umar getem marah jatuh sejauh ngomong. Wah marah betul Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah tahu Sayyidina Umar sudah marah begitu, Sayyidina Umar ditenangkan, tenang Umar, gak usah marah. Ini hakul adami harus dibalas. Rasulullah membuka bajunya, di situ terlihat perutnya Rasulullah itu sispek kayak gitu. Cewek-cewek roh jerit-jerit no. Apa yang terjadi ketika itu Rasulullah membuka bajunya? Sahabat itu tadi sudah pegang pedangnya, lalu pedang dibawa kepada Rasulullah. Begitu dekat Rasulullah, pedang diselehke, dirangkul Rasulullah. Ngene ya kulit iso ketemu kulitnya Rasulullah, dia bilang begitu. Jadi dia hanya mau menempelkan kulitnya kepada kulitnya Rasulullah. Luar biasa kecintaan para sahabat seperti itu. Nemplek kulitnya gue wis. Roh muni gue wis masyaallah. Ini Muhammad seperti itu. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kalau di berjanji itu disampaikanlah bagaimana sifat wajahnya, bagaimana rahangnya, bagaimana baunya, bagaimana wabaina katifai khatamun nubuwah itu kan ada di situ di antara tulang belikatnya di sini di baunya ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian. Ini yang dibuktikan oleh sahabat Salman Al Farisi itu dalam satu kisahnya. Begitu Rasulullah. Secara fisik kita mungkin tidak begitu ditonjolkan Muhammad, tapi sebetulnya jauh melebihi Nabi Yusuf. Rasulullah itu kaya enggak? Kaya sebetulnya. Kaya sekali Rasulullah itu. Dengan menikahi Siti Khadijah itu, Rasulullah itu menjadi hartawan paling kondang. Saingannya itu Sayyidina Utsman.
Tetapi kekayaan Rasulullah pernah dibicarakan enggak? Enggak juga. Karena itu enggak penting, itu hanya pendukung saja. Gua anteng nih, gua gawe, sugih, itu hanya sekedar pendukung saja. Dan itu habis kekayaan Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Siti Khadijah yang sang konglomerat yang dinikahi oleh Rasulullah itu, hartanya habis. Sehingga ketika Siti Khadijah meninggal dunia, kemudian di akhir-akhir Kanjeng Nabi itu menikahi Siti Aisyah. Di antara istri semua yang ada, yang paling banyak disebutkan itu Khadijah. Kemana-mana jah. Ya nanti jah. Aku kangen kowe jah. Sampai Siti Aisyah sendiri cemburu dengan itu. Rasulullah menjawabnya, bagaimana kamu cemburu? Padahal dia itu orang satu-satunya yang memberikan saya 3 perkara yang orang lain gak pernah memberikan. Apa? Yang pertama, amanat bi qablaan yu'minan nas. Dia yang beriman kepada saya sebelum orang lain beriman. Itu Khadijah. Yang aqadni malaha hina haramanian nas. Dia yang memberikan saya hartanya ketika orang lain enggak mau mendukung. Siti Khadijah. Dia yang ketiga, dia yang memberi anak-anak saya ketika istri-istri yang lain enggak bisa punya anak. Semuanya putra Rasulullah itu adalah dari Khadijah. Padahal Khadijah dinikahi umur 40 tahun. Anaknya banyak masih. Nah cara kita kan 40 itu kan sudah resti ya, sudah resiko tinggi. Jadi Khadijah 40 tahun itu anak berikutnya masih banyak dari Rasulullah. Hanya satu putra Rasulullah yang tidak dari Khadijah, yaitu Ibrahim. Ibrahim ini binti Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu seorang budak perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah ketika Sayyidina Utsman bernegosiasi dengan Raja Habasyah. Ketika Sayyidina Utsman pamit, Rasulullah mau hijrah ke Habasyah, Raja Habasyah dengan segala maaf tidak bisa menerima Muhammad karena hubungan perdagangan internasional nanti bisa terganggu. Tapi sebagai penghormatan, Raja Habasyah mengirimkan 2 orang budak, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki dimerdekakan oleh Rasulullah, yang perempuan ini sebatang kara, nggak ada siapa-siapa ini. Maka dinikahi oleh Rasulullah untuk menyelamatkannya. Menghadiahkan 1 orang putra namanya Ibrahim yang meninggal ketika masih kecil. Ini Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi yang diunggulkan cerita-cerita Rasulullah yang kita terima, pinternya, fatonahnya sama akhlaknya. Itu yang paling utama, akhlaknya terutama. Jadi sampai Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimah. Ada yang satu riwayat masolihal akhlak. Itu Rasulullah. Nah kita bisa mengenal seperti itu. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang bagaimana kita mengenal Rasulullah. Terus kemudian apakah kita mencintai apa tidak? Nah cinta itu apa? Cinta itu apa? Di teori-teori tasawuf, teori-teori psikologi memang tidak bisa mengungkapkan kira-kira atau definisi dari cinta itu. Tapi ada beberapa ungkapannya antara lain adalah itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Kemudian di bahasa Arab itu ada man ahabba syai'an bahwa abduhu. Siapa yang mencintai seseorang maka dia akan menjadi budaknya. Dia mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya sesuatu itu. Boleh yang dicintai itu orang atau barang, sama saja. Kita akan diperintah-perintah orang yang dicintai itu manut saja, jadi budak. Bahwa abduhu. Kalau seorang hartawan mencintai hartanya,
Maka apa tuntutan harta itu selalu saja diikuti.